Oke, jadi pada video kali ini kita akan melihat sifat-sifat yang dipenuhi oleh nilai eigen dan fungsi eigen yang merupakan solusi dari SLP. Kita lihat ya, ini teorema yang isinya sifat-sifat tersebut. Jadi yang pertama, katanya pada masalah Sturm-Liouville reguler, kondisi-kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, banyak nilai eigen itu ada tak hingga, real dan makin besar dia. Jadi limit n menuju tak hingga dari mutlak lambda n-nya itu akan menuju tak hingga. Coba kita lihat di contoh yang sebelumnya telah kita kerjakan, ya, bahwa hal ini benar. Lihat ekspresi untuk si lambda n-nya, ya, si lambda n ini akan si lambda n ini akan dipenuhi untuk n-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Yang ini juga sama, ya, untuk n-nya itu ya si 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya ada tak hingga banyaknya. Dan kita bisa lihat juga ya, semakin besar n-nya maka si lambda n semakin besar. Jadi ada tak hingga banyaknya si nilai eigennya, makin lama makin besar. Yang kedua, itu dia mengatakan apa? Bahwa fungsi eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang berbeda-beda ya, itu akan saling ortogonal. Jadi kalau si y-nya itu bersesuaian dengan lambda i, yj bersesuaian dengan lambda j, di mana lambda i-nya tidak sama dengan lambda j, maka hasil kali dalam si y, yj itu 0, saling ortogonal. Nah, kemudian yang ketiga itu dia mengatakan apa? Bahwa untuk setiap lambda, ya, untuk setiap nilai eigen, dia hanya berkorespondensi dengan satu fungsi eigen yang tunggal, ya, tapi ketunggalannya itu up to a constant factor. Jadi maksudnya ialah kalau seandainya dia nggak tunggal, ya, kalau seandainya dia ada y1, ya, si lambda itu berhubungan dengan si y1 berhubungan juga si y2 juga dengan lambda yang sama, maka pasti si y1 y2 itu tidak bebas, ya, saling kelipatan gitu, ya. Jadi sebenarnya ya kelipatan dari si dia juga gitu. Yang keempat, si fungsi eigen itu katanya lengkap. Maksudnya lengkap apa? Ada ekspresi ini artinya nih lengkap, ya. Ini bikin pusing aja ngelihatnya, ya, tapi nggak usah panik ya ngelihat ini. Intinya dia cuma mau bilang apa sih? Dia cuma mau bilang kalau lengkap itu artinya dia mengkarakterisasi ruang vektornya. Ruang vektor yang kita lihat kan si L2 ini, ya, artinya setiap fungsi di ruang vektornya atau setiap fungsi di ruang fungsinya itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari basis-basisnya atau dari si fungsi eigen itu, di mana si Cn-nya itu didefinisikan sebagai hasil kali dalam yn dan f yang dinormalisasi. Hasil kali dalamnya definisinya ini. Ya, ini apa? Yang di sebelah sini nih, yang ada konvergen. Nah, ini kita kan waktu yang di sebelah kiri ya, F sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, ini sebenarnya bukan sama dengan nih, tapi hanya konvergen aja gitu. Nah, konvergennya dalam norma 2, artinya norma yang memenuhi hasil kali dalam yang ini. Tapi itu hanya sebagai pengetahuan umum aja ya, jadi tidak perlu panik. Intinya kita mau bilang bahwa nantinya hasil atau fungsi yang kita temukan itu ya, dia itu membentuk basis, mengkarakterisasi si ruang fungsinya gitu ya. Nah, silakan dibuka lagi video-video sebelumnya maksudnya mengkarakterisasi itu apa, tapi intinya cuma ini. Kita next ya, kita akan membahas apa itu yang disebut dengan identitas Lagrange dan identitas Green. Dua identitas ini akan digunakan untuk membuktikan teorema 48. Tapi di kuliah ini teorema 48-nya tidak akan dibuktikan. Bagi yang ingin tahu bagaimana buktinya, silahkan dibaca sendiri, tidak sulit. Ya, tapi untuk membuktikan teorema 48 itu kita perlu dua identitas Lagrange dan identitas Green. Sebelum ke situ kita perlu definisi dengan yang dimaksud definisi dari yang dimaksud dengan Wronskian fungsi Y1 Y2. Ya, kalau kita punya fungsi Y1 Y2 ya. Kalau kita punya fungsi Y1 Y2 ya, Y1 Y2 anggota C1AB, maka Wronskian dari Y1 Y2 itu definisikan sebagai Y1 kali Y2 aksen dikurang Y1 aksen dikalikan dengan Y2. Sebenarnya Wronskian itu sering juga dilihat sebagai determinan dari matriks yang itu. Matriks yang entry pertamanya itu isinya fungsi-fungsinya, entry keduanya itu fungsi turunannya, yang pertamanya. Ini sebagai pengetahuan umum aja. Jadi kalau seandainya kita punya Y1, Y2
Y3 anggota C2AB, artinya punya turunan 2 kali, hasil turunannya juga kontinu, maka yang dibilang Wronskian itu ya matriks yang entry pertamanya itu isinya fungsi itu sendiri, entry keduanya itu isinya turunan pertama dari fungsi-fungsi tersebut, entry ketiganya itu turunan 2 kalinya itu ya, dan seterusnya ya. Kalau kita punya n buah fungsi bisa diperumum sendiri. Nah, yang dimaksud dengan identitas Lagrange dan identitas Green apa? Identitas Lagrange atau Green itu kalau si ekspresi ini nih. Nah, ekspresi ini dipanggilnya identitas Lagrange. Jadi kalau kita punya Y1 Y2-nya anggota C1AB, maka kita punya Y2LY1 dikurangi Y1 LY2 sama dengan DDX PX WX. Ingat bahwa si LY1 itu akan sama dengan PY1 aksen ini ditambah Q Y1 gitu ya. Dan akibatnya katanya kalau identitas Lagrange-nya terpenuhi, kita punya identitas Green juga. Yang mana identitas Green yang ini? Ini namanya identitas Green ya. Buktinya nggak sulit ya, silahkan dibaca sendiri, dicoba sendiri juga nggak sulit. Oke. Kita punya definisi lainnya. Kalau misalnya si PX WX nya itu ya PB WB PA WA yang ada di sebelah sini nih ya, kalau sama dengan 0 maka syarat batasnya disebut simetris ya. Dan si ini kan kalau dia sama dengan 0 kan gini, berarti yang si hasil kali dalamnya juga akan sama dengan begitu kan, karena sebelumnya kita udah tahu si L nya itu operator linear, maka kita sebut ya kalau dia memenuhi sama ini dari aljabar linear kita tahu namanya self adjoint. Ini hanya pengenalan aja ya. Identitas Lagrange dan identitas Green ini nantinya bagi yang tertarik ya akan banyak digunakan dalam bukan penyelesaian, tapi ketika kita dealing dengan fungsi-fungsi atau ya dengan masalah Sturm Liouville lah secara umum. Nah, sekarang kita pandang contohnya gitu ya. Cara contoh lain nih, kita dikasih syarat batasnya tidak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tahu nilai di satu titik, kalau sekarang kita nggak tahu nilai di satu titiknya itu berapa, tapi sama dengan ujung yang lain loh gitu. Atau dengan sama di satu titik yang lain berapanya nggak tahu gitu. Nah, penyelesaiannya ya sama ya, masalah Sturm Liouville itu penyelesaiannya kita mau cari lambda dan y pasangannya, tapi maunya y-nya itu yang tidak trivial gitu. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Cara penyelesaiannya tidak ada ya, tidak ada. Jadi sama, kita tinjau 3 kasus untuk lambda ya, lambda untuk ketika lambdanya itu kurang dari 0, ketika lambdanya itu sama dengan 0, besar dari 0, yang mana yang menghasilkan y tidak trivial itu kita ambil. Oke, sekarang kita tinjau dulu kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu ketika si lambdanya kurang dari 0. Seperti sebelumnya, misalkan lambda sama dengan minus gamma, di mana gammanya itu bilangan real positif ya. Solusinya AE akar gamma X ditambah B min E akar gamma X ya. Ingat ini solusi ya, ini berkorespondensi dengan PDB yang ini ya. Dibuka kembali catatan PDB-nya. Oke. Kemudian kita mau substitusi ke syarat batas yang ini kan gitu. Jadi kita lihat Y min P-nya apa ekspresinya, Y P-nya apa. Kalau dia sama maka ya sama aja. Kalau dikurangin ya gitu kan hasilnya harus 0 di sebelah sini. Orang ini sama kok gitu. Ya, jadi kita punya apa? Kalau di sini koefisien dari E pangkat minus akar gamma Pi itu kan ini ya. Jadi kita punya A min B. Kalau kita si E pangkat akar gamma Pi itu B min A. Itu ya. Ini dikurangi. Ini haruslah sama dengan 0 ya. Si 0 yang ini dipindah ke sini gitu ya. Maka ini hanya akan dipenuhi kalau si B min A dan A min B nya ini sama dengan 0. Kita next aja. Oke. Ya, kalau si A min B dan B min A sama dengan 0 ya, atau si A nya itu akan sama dengan B. Nah, kalau si A nya sama dengan B, kita substitusi lagi nih
si A-nya sama dengan B. Ya, yang ini kita substitusi ke sini. Jadi kita punya YX-nya sama dengan ini. Ya, AE akar gamma X ditambah E min akar gamma X. Itu akan sama dengan cos sinus hiperbolik ya. Nanti akan diperbaiki di slide-nya. Nah, ini akan sama dengan, oke, kita cari gitu ya. Kita cari aksennya ya, kita cari turunannya. Kita gunakan syarat seperti sebelumnya, maka si Y aksen min Pi sama dengan Y aksen Pi gitu ya, akan diperoleh kalau A-nya itu sama dengan minus A. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan 0. Kalau si A-nya sama dengan 0, kalau si A-nya sama dengan 0 ya, berarti yang ini, oke, yang ini sama dengan 0. Terus B-nya katanya tadi sama dengan A, tapi A-nya sama dengan 0. Jadi kita peroleh solusi yang trivial. Gitu. Kita abaikan kasusnya ya. Sekarang kalau AX sama AX plus B gimana? Tadi kita mau tinjau turunannya juga kan. Jadi kita lihat Y aksen X-nya itu sama dengan A ya. Seperti sebelumnya, substitusi min Pi dan Pi. Nah, dari syarat itu maka kita punya minus AP plus B sama dengan AP plus B. Artinya kita bisa lihat bahwa ini gini ya, P-nya juga coret, maka minus A sama dengan A hanya dipenuhi ketika A-nya 0. Berarti kalau A-nya itu 0 ya, berarti kita punya YX itu sama dengan AX plus B, yang ini sama dengan 0, kita punya ini hanya akan sama dengan B. Oke. Jadi kalau kita coba itu ya, katanya tidak diperoleh apa-apa. Emang benar, cobain ya, diperoleh sesuatu nggak gitu. Jadi solusinya itu ialah kombinasi linear dari YX sama dengan 1. Loh kok 1 di sini kan B gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita punya YX itu sama dengan B, maka kelipatan dari YX juga kan solusi juga. Kalau seandainya kita pilih di sini di sini bukan konstantanya itu ya, kita pilih 1 per B gitu ya, maka 1 per B dikali B juga kan solusi, 1 juga solusi gitu. Nah, ini penyederhanaan aja. Oke. Nah, sekarang kalau lambdanya lebih besar dari 0 gimana? Kita punya solusinya itu ya. Sekali lagi jangan lupa PDB-nya ya. Jangan lupa PDB-nya. Ini dari tadi hasilnya sama aja karena PDB yang kita tinjau itu masih PDB yang sama dengan contoh sebelumnya. Jadi nggak selalu solusinya ini gitu ya. Tapi karena solusinya yang tadi ya, solusi dari PDB yang tadi itu ini gitu. Mau aplikasikan syarat batas seperti tadi ya, disubstitusi. Jadi kalau disubstitusi ke sini gimana? Ya dikurang aja gitu kan. Kalau dikurang yang ini habis ya. Yang ini katanya sama. Jadi kalau dikurang sebelah sini 0. Sebelah kanan berarti minus 2B sinus akar lambda pi gitu, atau minusnya juga pindah ke sana. Jadi kalau kita punya 2B sinus akar lambda pi sama dengan 0, artinya kita punya bahwa either yang ini 0, si B-nya sama dengan 0, atau si sin akar lambda pi sama dengan 0. Ya, ini B sama dengan 0 atau sin akar lambda pi sama dengan 0. Kalau B-nya yang sama dengan 0 ya, maka kita punya hasilnya apa? Kita substitusi ke YX yang ini ya, maka dari sini kita peroleh bahwa si YX itu sama dengan A cos akar lambda X. Terus ya udah ya, tapi jadinya nggak dapat apa-apa kan gitu. Ingat bahwa solusi dari SLP itu kita mau cari pasangan si lambda dengan Y gitu ya. Jadi kalau kita pilih si B-nya sama dengan 0, kita hanya punya ekspresi untuk Y aja, tapi kita nggak tahu lambdanya itu apa gitu. Sedangkan kita mau ekspresi lambdanya, jadi nggak bisa dengan mengasumsikan cuma si B-nya yang sama dengan 0. Jadi kita harus switch ya. Kita misalkan bahwa si tadi ya kita nggak punya ekspresi lambda,
kita asumsikan si sin akar lambda pi-nya yang sama dengan 0. Jadi kalau sin akar lambda pi-nya sama dengan 0, ini akan dipenuhi ketika akar lambdanya itu sama dengan np gitu. Atau sekarang diganti akar lambda n karena ada banyak lambda yang memenuhi kan gitu. Jadi dari sini kita dapat lambda n itu sama dengan n kuadrat. Akibatnya solusinya itu ya si substitusi aja si lambda n itu ke solusi yang kita punya di sini nih gitu. Ya. Maka kita akan peroleh, nah itu solusinya A cos nx, B sin nx ya, bagusnya ini ditulisnya n, gitu ya. Ya hilang lagi. Katanya kalau aplikasikan syarat batas yang itu ya akan diperoleh hasil yang sama. Cobain ya. Artinya kita udah punya solusi nih. Si YNX sama dengan A cos NX, B sin NX. A, B-nya itu konstanta. Jadi YN-nya itu merupakan kombinasi linear dari si fungsi cos dan sin kan. Digabung dengan yang sebelumnya kombinasi linear dari 1 kan. Jadi YN itu semua kombinasi linear dari fungsi si 1 cos NX, sin NX gitu. Udah. Nah, saya rasa cukup sekian ya. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaian masalah Sturm-Liouville menggunakan metode energi. Nantinya juga akan lihat gimana sih aplikasinya kalau menyelesaikan masalah PDP.